Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sahabat semua. Semoga sehat-sehat, tambah bersyukur, tambah bahagia, tambah lancar rezekinya, tambah sehat badannya. Hari ini kita akan lakukan persiapan lahan ya, beberapa tahapan persiapan lahan. Salah satunya yang ingin kita persiapkan adalah kita ingin mempersiapkan tanah lahan pertanian kita supaya siap tanam. Salah satunya adalah dengan melihat dan mengukur kondisi pH tanah. Saya sedang melakukan pengukuran pH tanah. Nah, ini dia. Ini baru saya tancapkan di media tanah. Kita tunggu ya sampai beberapa menit. Ini posisinya menunjukkan angka di 6,5 pH-nya. Dan ada beberapa lokasi yang akan kita uji pH-nya. Di tanah ini kebetulan ini belum kita treatment tanah ini ya, jadi masih alami. Belum kita kasih pupuk, belum kita kasih kompos, belum kita kasih cairan JMS. Nah, nanti yang sebelah sini, ini tanahnya udah kita treatment, udah kita kasih kompos, udah kita kasih pupuk, kandang udah kita kasih JMS. Sama seperti yang di sebelah-sebelah sana ya. Ya, nanti akan kita uji bagaimana hasilnya. Dan jika asam maka akan kita treatment supaya tingkat keasamannya menjadi netral atau meningkat. Jika basah maka kita akan lakukan treatment juga sebaliknya supaya tanah pada posisi netral tingkat keasamannya. Demikian, kita tunggu perkembangan pH meter yang kita tempatkan di tanah tadi. Oke, setelah 10 menit kita cek ya hasil pengukuran pH tanah. Kena tak bales ya untuk pantunnya karena nampak tidak pH-nya 6,8 ya, 6,8 setengah. Ya nggak apa-apa sih, lebih baik percaya diri lah daripada minder cukup gitu bagus ya. Nah, Birunya cinta ya, wah ini yang miss banget nih. Setelah ini kita coba cek tingkat pH tanah yang bagian yang lainnya. Let's go. Oke, sebelum kita aplikasikan ke tempat lain untuk menguji pH tanah, kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan menggunakan tisu. Oke, sudah bersih. Yuk kita pindah ke lokasi pengujian tanah yang lain. Nah, sekarang akan kita uji di lokasi yang berbeda dan juga pada media tanah yang sudah treatmentnya berbeda. Nah, di lokasi ini kita sudah lakukan proses pengolahan lahan ya, mulai dari pencampuran pupuk kandang, kompos, dan juga sudah diaplikasi cairan JMS kemarin. Nah, kita coba tempat di sini. Oke. Nah, oke, kita tunggu hasil akhirnya ya. Yo, sekarang kita cek sudah 10 menit berlalu. Wow. Ternyata ini hasilnya sangat asam ya. Setelah kita aplikasikan JMS. Nah, kita coba cek di tempat yang lain ya. Nanti kalau memang hasil dari aplikasi JMS ini asam, kita akan tambahkan kapur dolomit ya untuk menetralkannya. Ya, let's go, kita coba tes di tempat yang lain. Nah, kita coba di ujung sini ya. Kalau tadi kita tes di ujung sebelah sana, ujung utara, kita coba tes di ujung selatan. Sama-sama media tanah yang udah kita aplikasikan JMS kemarin sore ya. Kemarin pagi, sorry. Kita lihat dulu ya pH meter sebelum diaplikasikannya. Oke, sekarang kita masukkan. Nah, kita tunggu 10 menit kemudian ya. Oke. Oke, ini udah 10 menit. Coba kita. Ini udah 10 menit ya dari penempatan pH meter di lokasi ketiga. Kita cek hasilnya. Hasilnya menunjukkan angka 6,4 ya. 6,4, hampir 6,5. Nah, kita penasaran, kita cek di lokasi yang tadi apakah salah hasil pH meternya atau bagaimana ya. Jadi kami WSA
Nah, kita coba balik lagi ke tempat yang tadi pengukuran pH meter yang di lokasi yang kedua ya. Kita penasaran kenapa hasilnya rendah. Apakah saya salah tekan tadi, tekan tombol yang ini nih. Sekarang kita pasang lagi ya. Kita lihat indikasi pH meter sebelum kita aplikasikan ke tanah. Nah, yang tadi kita aplikasi ini hasilnya berapa tadi? 3 kalau nggak salah, 4 ya. Hasilnya 4. Nah, kita aplikasikan di sebelahnya. Oke, kita tunggu ya hasilnya 10 menit kemudian. Kita cek ya, udah 10 menit hasil pengujian pH tanah menggunakan pH meter. Bagaimana hasilnya? Wow, ini memang di sini memang asam ya tanahnya, pH-nya rendah. Mungkin karena apakah karena aplikasi JMS atau tidak. Nanti kita coba tes juga cairan JMS sebelum diaplikasikan ya, sehingga kita tahu tingkat keasamannya. Inilah hasil pengukuran di lokasi kembali tadi yang asam ya. Kita penasaran, ternyata hasilnya memang asam. Kita coba cek di titik yang lain yang sama-sama kita aplikasikan JMS ya. Oke, ini ke pengetesan di lokasi ke 1 2 3 4 ya. Keempat. Ini juga sama, kemarin kita aplikasikan pupuk kandang, kompos dan JMS ya. Ini masih kelihatan. Kita tancapkan saja. Kita lihat indikator sebelum kita masukkan. Yuk kita cek pengetesan pH tanah di lokasi keempat. Ini dia. Wow, sepertinya asam ini. Ya. Ini kalau udah begini berarti kita harus memberikan kapur dolomit ya di lahan ini. Karena ternyata JMS ini cukup asam. Ada 2 nanti yang akan kita benahi. Pertama, pada saat aplikasi JMS kita akan ini kemarin murni ya, karena kita berpikir tidak ada tanamannya. Nanti kita akan kombinasikan, kita campur mungkin 1:1 atau 1:5 dengan air biasa, sehingga tingkat keasamannya menjadi berkurang. Yang kedua, untuk menetralkan pH tanah kita akan juga aplikasikan kapur dolomit. Demikian.